Susi mengamati tensi geopolitik di Timur Tengah yang nampaknya memang semakin memanas ya Bu, dan kita juga belum tahu kapan akan segera berakhir. Menurut pengamatan Anda sendiri Bu, apa sebetulnya dampak utama dari serangan langsung Israel terhadap 3 wilayah militer Iran Bu bagi stabilitas di Timur Tengah? Oke, seperti saya pernah jelaskan sebelumnya, ini adalah sebuah problematik yang ditimbulkan oleh populisme. Oke, populisme itu artinya ada gerakan sosial yang terus berjuang dan dihadapi oleh negara-negara. Gerakan sosial itu adalah Zionisme. Lalu di Amerika sendiri juga lahir gerakan-gerakan sosial yang kanan maupun yang kiri. Sekarang, gerakan sosial itu sangat berbahaya karena dia berpengaruh terhadap orang-orang yang akan memilih. Dalam hal ini, Israel sengaja melakukan dalam beberapa hari ke depan adalah pemilu Amerika. Dia tahu Amerika Serikat tidak akan menyetop Israel untuk melakukan tindakan. Jadi sebetulnya gerakan sosial itu bisa berpengaruh terhadap voters Amerika yang Yahudi, ya. Karena waktu Kamala Harris di interview di CBS, dia mengatakan, saya sudah tegas-tegas akan membela Israel kalau diserang. Jadi itu adalah ucapan seorang yang berkontestasi dalam pemilu. Padahal sebetulnya ini adalah sebuah gerakan yang sangat licik untuk mengganggu pemilu Amerika sehingga Amerika Serikat terbatasi tindakannya. Harusnya dia bisa menyatakan dan menekan Israel, tetapi kalau gerakan sosial itu menyatakan kepada para pemilih orang Yahudi Amerika, kami tidak bisa mempertahankan Israel hanya karena kami ditekan oleh Amerika Serikat, ya Kamala Harris akan kalah. Jadi sebetulnya yang harus ditilik zaman kini ini, bagaimana mengatasi gerakan-gerakan sosial yang memporak-porandakan negara-negara yang utuh. Andai kata gerakan sosial Zionisme ini bisa diatasi, tentu nggak perlu ada PBB, ada negara-negara menyatakan ini dan itu. Mereka terbatas karena sebetulnya yang dibidik oleh Netanyahu adalah pemilu Amerika Serikat. Bagaimana dia bisa bebas melakukan tindakan-tindakan kejinya itu pada saat Amerika membutuhkan suara dari kaum Yahudi Amerika. Nah sekarang tinggal tindakan dari pemerintah Amerika bagaimana melakukan pembatasan pengaruh dari Zionisme kepada pemilih Yahudi Amerika. Baik Bu Susi. Jadi sebetulnya ya. Ya, baik. Artinya apakah Anda melihat begitu ya Bu, serangan yang terus-menerus dilakukan oleh Israel dan bahkan Israel nampaknya memang cukup percaya diri dalam hal ini karena memang masih adanya dukungan secara penuh begitu Bu dari Amerika Serikat, terlepas dari bahwa saat ini Amerika Serikat tengah berada di masa jelang Pilpres, Bu Susi. Pertanyaannya ya Pilpres. Kalau misalnya Biden sampai berteriak untuk menyetop Israel, tentunya kaum Zionis ini akan melanda Amerika Serikat untuk menyatakan jangan pilih presiden ini. Jadi terbatas kekuatannya. Bagaimana mengatasi ini? Negara-negara berteriak, tetapi gerakan sosial itu terus berpengaruh. Seperti juga gerakan-gerakan sosial kita lihat di kalangan negara-negara Muslim. Kita mengatasi Hizbut Tahrir, kita mengatasi kelompok Ikhwanul Muslimin, lalu ada kaum Zionis, lalu apa yang dilakukan? Karena saya tidak melihat upaya-upaya negara untuk mendefinisikan itu. Yang ada adalah balasan-balasan misalnya. Misalnya Indonesia khawatir tentang kondisi ini, lalu ikut dengan BRICS misalnya gitu. Padahal sebetulnya isunya adalah
bagaimana Zionisme ini tidak memporak-porandakan dunia karena itu akan mendestabilize, membuat instabilitas yang akan merusak perekonomian internasional. Harus ada solusi dan berani untuk menyatakan gerakan sosial itu harus dibatasi dalam sumbangan uangnya untuk politisi-politisi dan sebagainya, sehingga akhirnya bisa diwujudkan state system yang memang benar-benar otonomi. Dia melakukan kedaulatannya sesuai dengan kemampuannya memerintah. Nah, sekarang kemampuan memerintah itu diganggu Baik. oleh populisme. Baik, Bu Susi, mengamati tadi yang Anda sampaikan bahwa sebetulnya memang harus segera ada solusi begitu ya Bu. Menurut kacamata Anda Bu, solusi atau langkah konkret apa yang harus segera diambil? Artinya agar serangan Israel ini tidak terus-menerus terjadi terlepas dari memang Israel ini menerima bantuan dari Amerika Serikat yang sebetulnya Amerika Serikat sendiri memang memiliki agenda sendiri Bu terkait dengan hal ini. Ya, Amerika harus bertindak karena Israel hanya bisa di-stop oleh Amerika Serikat. Tapi kan dalam beberapa hari ini, kira-kira seminggu, pemilu Amerika sangat berbahaya bagi Biden untuk melakukan sesuatu yang akan didefinisikan oleh warga negara Amerika Serikat yang keturunan Yahudi, bahwa dia memperbolehkan Israel diserang. Baik. Jadi Iran juga membaca itu mungkin ya. Kalau dia pandai, dia harus membaca itu. Baik, Bu Susi. Tapi menurut Bu Susi sendiri ya, artinya terkait dengan serangan yang terus terjadi dilakukan oleh Israel begitu, bukan hanya ke Palestina tapi ke Lebanon, terkini Iran begitu ya Bu. Kita lihat ada serangan balasan. Menurut kacamata Anda Bu, apakah memang Israel ini benar-benar dalam tanda kutip memiliki nyali begitu untuk berperang atau untuk menyerang Iran sendiri? Karena kalau kita lihat sebetulnya Iran juga memiliki kekuatan, Bu Susi. Ya, dia memblackmail Amerika Serikat. Kalian harus selalu membantu kami, karena kalau tidak politisi Anda akan kalah. Jadi Netanyahu bisa baca itu. Ini seminggu sebelum pemilu kok. Jadi sebetulnya satu-satunya jalan adalah Amerika Serikat bebas dari pemilu dan tokohnya menang, baru ada solusi. Nah, ini kan berbahaya bagi dunia internasional. Karena sebetulnya isu-isu gerakan sosial itu tidak pernah dibahas di multifora atau multilateral organization di dunia ini. Baik Bu Susi, lalu terkait dari peran kekuatan internasional ya Bu, sebut saja misalnya PBB begitu, atau juga mungkin blok-blok lain lah, entah artinya kalau kita lihat turut memperparah atau bahkan mungkin mempengaruhi langkah-langkah atau sikap-sikap dari Israel, itu sebetulnya seperti apa Bu? Jadi ini adalah suatu gerakan sosial yang mau menangnya sendiri dan menguntungkan bagi Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya secara kasar ya, kalau kita mau mempertahankan imperialisme ekonomi, ini sangat bermanfaat. Karena suatu saat ada satu kekuatan di Timur Tengah yang bisa menjajah negara-negara lainnya di Timur Tengah. Masalahnya kan kita mau jujur nggak tentang hal ini. Jadi yang terjadi sekarang adalah shifting, geoshift atau pergeseran geopolitik yang belum secara pasti didefinisikan. Sebetulnya ini geopolitik yang mana? Sebetulnya apakah ini imperialisme primitif, merebut lahan-lahan, pertambangan, dan critical resources? Ataukah ini hanya sekedar masalah-masalah yang lama? Saya kira ini bukan masalah yang lama, ini adalah masalah yang terbaru, yaitu harus mendefinisikan gerakan-gerakan sosial yang mendestabilize ekonomi internasional, karena kita semua akan menderita. Baik, karena Bu. ekonomi internasional diporak-porandakan oleh kelompok gerakan.